Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi, sharing bersama teman-teman, adik-adik mahasiswa beserta Bapak Ibu sekalian. Ya, dan dalam kesempatan ini saya juga bersyukur, alhamdulillah, saya bisa didampingi dengan Bu Faizah. Ini seperti reuni ya Bu Faizah. Bu Faizah ini seperti adik saya sendiri, seperti keluarga. Teman seperjuangan waktu di HMJ dan juga waktu mengawali karir sebagai pengajar di PKPBI, Bu Faizah. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen, Bu Lia. Ya. Di tema terbesar atau topik terbesar kita atau kami, yaitu tentang teknologi pembelajaran bagi pembelajar mandiri bahasa Inggris. Ini saya slideshow dulu ya. Bentar. Oh, ini tadi dari awal nih sebenarnya, sebentar. Tadi dicoba dulu. Oke, baiklah. Teknologi pembelajaran bagi pembelajar mandiri bahasa Inggris secara general, secara besar topiknya. Kemudian saya akan lebih mempersempit di sini yang langsung ke fokus yaitu tentang writing skill. Karena kita mengetahui bahwa ada 4 skill, ada 4 keterampilan dalam berbahasa. Nah, saya memfokuskan kepada writing skill, yaitu tentang teknologi supported autonomous learners in writing skill. Teknologi mendukung pembelajar mandiri dalam keterampilan menulis, ya. Sebelum saya melanjutkan ke slide sebelumnya, di sini ada 3 kata kunci yang saya garis bawahi, yaitu teknologi, autonomous learners, dan juga writing. Saya melihatnya terlebih dahulu dari beberapa definisi dan juga arti. Mostly, semua Bapak, Ibu, dan teman-teman adik mahasiswa tahu apa sih maksud dari teknologi yang ingin saya utarakan di sini. Di sini saya melihatnya dari definisi yang berdasarkan dictionary ya. Metode untuk menggunakan scientific discovery untuk tujuan secara praktis. Ya. Terus kemudian definisi selanjutnya adalah application of the scientific knowledge to the practical aims of human life, ya, yang kadang-kadang itu bisa berubah atau memanipulasi dari lingkungan manusia. Oke, itu secara definisi ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu memiliki definisi sendiri apa sih yang dimaksudkan apa yang dimaksudkan dengan teknologi, karena saya melihatnya dari definisi berdasarkan kamus. Terus kemudian saya mengutip pendapatnya dari Profesor Jack Richards. He is my idol, ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan autonomous learners? Ya, di sini jelas bahwa autonomous learners itu memiliki tanggung jawab personal terhadap apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya. Kemudian, autonomous learners ya bisa juga make learning more personal and focus, ya, yang saya bilang tadi bahwa mereka memiliki cara tersendiri, memiliki tanggung jawab tersendiri, pembelajar itu ya untuk mengembangkan dirinya. Kalau saya boleh mengatakan, sebenarnya autonomous learners itu tidak hanya terfokus pada mahasiswa atau student, tapi kita sendiri, saya sendiri misalkan seperti itu. Saya juga merupakan autonomous learners, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini, secara otomatis bahwa kita semua itu adalah seorang autonomous learners. Entah kita melihatnya dari learning language ataupun learning yang lain ya. Oke, jadi autonomous learners. Kita dituntut untuk lebih melek IT atau
lebih memahami bagaimana supaya pembelajaran tetap berlangsung. Maka dari itu, kita semua adalah autonomous learners. Terus kemudian, keyword kata kunci yang ketiga yang saya garis bawahi di sini adalah writing. Writing merupakan sebuah keterampilan ya yang menuntut kita untuk lebih produktif, untuk lebih bisa menghasilkan sesuatu. Saya melihatnya di sini dari dari sebuah definisi di englishclub.com, ya, merupakan proses dengan menggunakan simbol, ya, simbol entah itu letters dari alfabet, punctuation, titik komanya dan lain sebagainya untuk mengkomunikasikan thoughts and ideas in a readable form. Contoh kecil saja, writing sebelum ke writing skill yang berkaitan dengan akademik. Mungkin dulu ya Bapak Ibu sekalian atau mungkin adik-adik itu selalu menuliskan diary, buku harian. Kalau saya sering dulu menuliskan buku harian. Meskipun entah sekarang di mana buku harian itu, tapi itu adalah merupakan expression of my own feeling gitu. Jadi sebisa apapun perasaan yang saya hadapi pada saat ini akan saya curahkan dengan menuliskan sesuatu. Entah itu bahagia, entah itu sedih, entah itu penuh dengan kegagalan, tapi setidaknya itu adalah mengungkapkan ide atau ekspresi yang kita miliki. Ya, baiklah. Jadi ada 3 poin yang saya garis bawahi itu tadi, technology, autonomous learners, dan juga writing. Kemudian, nah ini sekarang kita saling bertukar pikiran ya, karena ini forum diskusi. Jadi bukan berarti saya memberikan apa yang sudah saya tahu, tidak, tapi kita saling sharing. Ini pertanyaannya very simple, sangat sederhana, tapi kadang-kadang membutuhkan pemikiran untuk menentukan jawaban yang tepat. Sebenarnya apa sih? What are the challenges when you write? Oke, mungkin bisa dituliskan di chat box. Saya lihat di chat box-nya structure. Oke. Terus kemudian connect ideas to be coherent paragraph. Oke. Mungkin ada lagi? Decide idea. Sometimes I don't have idea to develop. Oke. Finding idea. Oke. Terdistraksi, betul, betul. Mungkin ada lagi? Grammatical, yes. Baiklah. Ya. Oke. Memang benar bahwa semua yang dituliskan di chat box ini adalah common happen ya, sesuatu yang sering terjadi ya, entah itu dari vocab-nya, entah itu dari grammatical pattern-nya, entah itu dari ideas-nya, bagaimanakah untuk mengkonekkan coherent dan cohesion-nya, atau misalnya kalau kita sudah membaca beberapa referensi tentang penulisan, kadang-kadang kita terbawa ide atau pendapat seseorang sehingga kita tidak bisa stand on our own position. Memang betul. Baiklah. Kalau begitu, saya menanyakan lagi nih. Masya Allah. Ya, tinggal menjawab yes atau no. Apakah kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menulis kita? Yes, pastinya ya, mostly. Yes. Oke, ya. Alhamdulillah, berarti semuanya hampir mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk memperdalam skill kita. Bagaimana? Oke. Baiklah.
Kenapa kok technical problem ya? Oke, baiklah. Bentar. Oke. Jadi setelah tadi saya menanyakan challenges, terus kemudian integrasi dari penggunaan teknologi yang kita gunakan. Nah, oke, dari beberapa gambar di sini, writing dan teknologi, saya yakin dan saya percaya bahwa teman-teman, adik-adik mahasiswa ataupun Bapak Ibu sekalian memiliki persepsi yang berbeda-beda, memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang keterikatan antara writing dan teknologi. Saya pikir tidak hanya writing ya, nanti mungkin Bu Faiza akan menjelaskan tentang bagaimana teknologi juga digunakan dalam skill yang lain seperti reading ataupun listening ataupun yang lain ya. Tapi di sini saya lebih mengerucutkan untuk writing, penulisan. Oke, dari beberapa gambar yang ada di sini, saya pribadi memiliki persepsi, memiliki pendapat bahwa ya, memang betul. Dengan kondisi saat ini, kita tidak mungkin untuk tidak berkata tidak pada teknologi, ya. Terutama untuk memperdalam keahlian kita, keterampilan kita yang bertujuan pada academic target. Ya. Secara tidak langsung bahwa dengan teknologi kita bisa yang sudah ditentukan. Jadi misalkan ada technical problem, ada kebocoran. Oke. Dengan teknologi ada beberapa benefit yang bisa kita lihat. Ini hanya beberapa saja yang bisa saya sebutkan. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik yang lain bisa menambahkan secara sendiri. Teknologi affects both proses dan produk, ya, dan juga bisa memotivasi kreativitas seseorang. Makanya kenapa kadang kalau kita sudah enjoy dalam menulis, ya, kita tidak akan menyadari bahwa hari berganti hari ataupun malam berganti siang, ya, karena proses dengan produk yang kita hasilkan itu sangat berpengaruh. Terus kemudian teknologi juga saves time. Menurut saya iya, tapi saya nggak tahu apakah benar apa tidak menurut Bapak Ibu sekalian. Complement teachers, inspires collaboration. Ya, inspire collaboration. I believe this. Ya, misalnya hanya saya ingin membuat kolaborasi untuk menulis dengan orang asing misalnya. Cukup dengan menuliskan email, cukup dengan saling WhatsApp ataupun saling kirim pesan, itu sudah bisa memberikan respon, ya. Maka dari itu, technology allows students to enhance their writing by adding more precise detail into their writing pieces and it initiates self-revision. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin kalau kita atau mahasiswa kita mencoba untuk menuliskan apa yang ingin mereka ekspresikan, secara tidak langsung mereka juga develop their own skill. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan benefit yang lain, konektivitas antara writing dan teknologi. Nah, oke. Setelah tadi tentang writing dan teknologi, saya lebih mengerucut lagi tentang autonomous learners. Sebelum saya menjelaskan beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari autonomous learners, saya ingat dulu waktu SMP, kalau tidak salah, SMP apa SD ya, mungkin ya, ada ada sistem, ya, ada sistem yang dianjurkan pemerintah pada waktu itu dengan cara CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, cara belajar siswa aktif. Dari situ langsung saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Cara belajar siswa aktif. Sebenarnya konsep dari autonomous learners ini sudah ada sejak dulu. Hanya saja
Hanya saja kita belum sampai ke sana karena mungkin ya itu tadi ya, period demi period itu perkembangan, tidak hanya perkembangan dari segi bahasa, tapi perkembangan dari segi teknologi kan juga sangat sangat dominan sekali. Kalau dulu zaman saya tidak ada HP dan lain sebagainya, mungkin ya masih HP itu barang yang mewah gitu. Nah, saya pikir bahwa sebenarnya konsep dari autonomous learners itu sudah ada zaman dulu pada waktu ada CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, dituntut bahwa siswa itu harus lebih aktif. Siswa harus lebih bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri bagaimana untuk mendalami sebuah ilmu yang ingin dia pelajari. Baiklah. Ini ada beberapa karakteristik yang saya, maaf saya lupa, saya tidak melampirkan dari sumber yang saya ambil tadi, bahwa seorang autonomous learners methodical, discipline, ya selalu dia stick on time, jadi strict banget dengan waktu. Terus kemudian logical, analytical, ya selalu berpikiran logis. Dia langsung mengetahui bahwa apa ya sekarang yang ingin saya kembangkan pada diri saya untuk belajar, terutama untuk belajar bahasa Inggris. Saya ingat karena saya waktu masih kuliah dulu, saya terinspirasi, ini sedikit flashback ya, sehingga saya bisa mengambil runtutan dari apa yang saya harapkan dengan autonomous learners. Saya ingat sekali dulu, untuk belajar bahasa Inggris, karena background saya pada waktu itu adalah bahasa Arab, ya di pesantren, terus kemudian tiba-tiba saya harus mempelajari bahasa Inggris. Saya pikir bahwa bahasa Inggris itu poseh gitu, kok susah banget dipelajari. Hanya saya mencari cara otodidak sendiri, yaitu tadi ya seperti cara belajar siswa aktif, sebenarnya sama seperti konsep dari autonomous learners. Vocab yang ingin saya hafalkan, terus kemudian pattern atau grammar yang ingin saya hafalkan. Kalau dulu kan traditional grammar method ya. Nah, saya selalu catat kemanapun itu saya selalu bawa buku notebook kecil karena saya ingat pesan dosen saya waktu itu. Kalau kamu ingin mempelajari bahasa, gunakan bahasa itu. Ya, dan kamu juga harus disiplin. Jadi saya selalu catat apapun perbendaharaan kata, glossary ataupun vocabulary, apapun yang saya lihat, apapun yang saya ketahui untuk saya catat, langsung saya cari artinya. Dan pada waktu itu masih menggunakan dictionary John Eccles ya, tidak seperti sekarang. Nah, dari situ. Nah, jadi logis, analitik, terus reflektif, dan self-aware. Self-aware, jadi kita tahu kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian motivated, selalu termotivasi, dan selalu ingin tahu, kepo. Ya, jadi kadang kita itu ingin tahu sesuatu, tapi tidak sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui. Nah, terus kemudian fleksibel, interdependent, interpersonally competent, responsible, persistent, dan federalism atau kreatif. Ini beberapa karakteristik dari autonomous learners yang saya ketahui. Jadi intinya bahwa autonomous learners itu tidak hanya terfokus pada mahasiswa, siswa, tidak, tapi saya berpikir bahwa kita itu juga autonomous learners, kita itu juga adalah pembelajar mandiri, tinggal bagaimana dan apa yang kita pelajari. Oke, baiklah, langsung ini ke hal yang ingin saya sampaikan. Ya, tadi kan saya mengambil topiknya tentang teknologi mendukung supported autonomous learners in writing skill. Ya, kenapa saya memilih essay writing ini? Karena beberapa periode saya diamanain untuk mengajar essay writing. Sebenarnya apa sih pembelajaran essay writing dengan menggunakan teknologi itu? Mungkin di awal-awal sebelum pandemik tahun 2019 kita masih bisa bertatap muka dengan mahasiswa, kita bisa sharing, diskusi langsung, tahu gitu ya di kelas. Tapi dengan kondisi pandemik 2020
2019-2020 ya, awal 2020 itu semuanya berubah, semuanya totally changes. Ya, dari apa yang sudah kita inginkan, kita tata rapi, ternyata harus berubah. Dan mau tidak mau ya saya juga harus belajar. Tidak hanya memberikan apa yang sudah kita pelajari kepada mahasiswa, tapi saya secara personal juga harus belajar. Baiklah, essay writing. Pada saat saya mengajar essay writing di era pandemik, ya, saya seakan-akan tuh mati gaya, kehabisan cara. Gimana ya? Langsung 180 derajat bahwa saya harus mengubah cara pembelajaran yang dari konvensional dengan mengganti cara yang menggunakan teknologi. Dan jujur bahwa di awal itu bahwa saya sebenarnya ya Allah, teknologi ya. Saya harus, karena saya paling tidak bisa berlama-lama di depan laptop, jadi seakan-akan aduh ini harus mengerjakan sesuatu yang tidak biasa saya kerjakan. Baiklah, di pembelajaran essay writing yang saya ampu pada waktu itu, saya langsung, karena essay writing ya, coba saya klik. Ya, 10 menit lagi, baiklah. Bentar, semoga ini terkonek. Tadi sudah saya coba untuk connect, saya klik lagi aja. Mungkin agak sedikit lama, mohon maaf. Ya. Masih loading, mohon ditunggu sebentar. Ya, oke. Contoh kecil saja, ini pada saat saya mengajar essay writing. Setelah saya menjelaskan teori dan guidance-nya, saya mencoba untuk mengajak mahasiswa untuk lebih mengeksplor dengan sendiri, dengan independen, apa sih yang mereka ketahui sejauh apa tentang pemahaman penulisan essay. Jadi saya selalu mengkonekkan supaya mereka lebih independen, lebih belajar secara otonomi. Ya, ini contoh saja. Jadi pada saat saya mengajar essay writing, saya tunjukkan setelah, bukan berarti tidak ada guidance book ya, kita tetap menggunakan guidance book, hanya saja mereka lebih bisa mengeksplor ke dunia maya dengan menggunakan teknologi, apa saja yang ingin mereka ketahui tentang essay. Di sini juga sudah ada beberapa contoh essay outline-nya, bagaimana menulis outline, terus kemudian susunan apa saja. Karena sebelum mempelajari essay, mereka sudah mendapatkan teori terlebih dahulu untuk mempelajari paragraf. Oke, baiklah. Contoh saja yang saya gunakan. Selain saya juga menggunakan Google Classroom, ya. Jadi saya mix, saya campur teknologi, maksudnya saya campur metode yang saya gunakan untuk mahasiswa. Terus kemudian, bentar, ini kok saya nggak bisa. Ini kok saya sebentar. Oke. Agak stuck ini. Oke. Well, ya, itu contoh saja. Terus kemudian
Saya mungkin ada beberapa yang sudah sangat familiar. Saya juga menggunakan saya juga menggunakan EasyBot dan Killbot. Ya, EasyBot mungkin sudah familiar, makanya kenapa saya tidak terlalu banyak. Ini bisa kita buka EasyBot. Semoga tidak berat ya. Jadi selain Google Classroom, dalam mengajar essay, saya juga menggunakan easybot.com dan juga Killbot. Ya. Ini kurang 5 menit lagi. Ya, ini. Jadi kita bisa login. Saya bisa harus login ya. Oke. Ya, saya memposisikan di sini sebagai teacher. Bu Latifah, mohon maaf. Apa mau menunjukkan apa namanya yang EasyBot ini? Soalnya kalau misalnya ini tidak Oke. mencukupi waktunya, tidak apa-apa Bu Lia, langsung saya lanjutkan aja, hanya memperkenalkan jadi apa yang saya pakai dan saya aplikasikan di kelas ya. Oke, baiklah, ini yang saya pakai EasyBot dan Killbot juga saya saya juga sometimes I use Outright, the Pro Writing Aid. Nanti silakan coba dibuka sendiri ya, mungkin kalau kapasitasnya terlalu ini wifi-nya atau internetnya juga nggak tersambung dengan baik. Baiklah, jadi itu yang bisa saya share ya. Sebenarnya ini semuanya bagian dari artificial intelligence kalau tidak salah ya. Tapi sangat memudahkan kita, sangat membantu kita dalam pengajaran dan dalam pembelajaran untuk mendukung autonomous learners bagi mahasiswa kita ataupun bagi diri kita sendiri. Baiklah, secara conclusion bahwa teknologi itu memiliki potensial benefit bagi pendidikan if you are wise to use it. Jadi, be wise in learning and be autonomous learners wisely. Mungkin itu saja. Ya, ini terakhir penutup. Very short video, ya, very short video. Nanti tergantung setelah melihat ini video, it's funny video actually, ya, bisa mengembangkan persepsinya sendiri-sendiri. Oke, terima kasih. Bukan bermaksud untuk promosi tentang cheese-nya ya, tapi paling tidak kita mengetahui apa sih filosofi yang ada di dalam short video itu tadi. Baiklah. Sorry. Oke. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik terutama. Terima kasih, Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.